Damai sejahtera bagi kita semuanya, sahabat-sahabatku. Pada saat ini kita akan mempercakapkan tentang hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak mempunyai arti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu, derajat, martabat, wewenang menurut hukum. Pengertian asasi adalah hak dasar atau pokok. Asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki, hak mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Sejarah perjuangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu zaman penjajahan, periode Orde Lama, periode kekuasaan Orde Baru, pemerintah reformasi. Perjuangan bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan dan untuk memperoleh kemerdekaan telah dimulai dengan kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908, dilanjutkan dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Hak asasi manusia tergambar pula dalam lambang negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. Isi dari Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai baja. 3. Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan dengan lambang kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Hak asasi manusia tercermin dalam Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat dirumuskan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang disahkan pada tanggal 23 September 1999. HAM diatur dalam bab 3, yaitu hak untuk hidup. Pasal 9, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 10, hak mengembangkan diri. Pasal 11 sampai 16, hak memperoleh keadilan. Pasal 17 sampai 19, hak atas kebebasan pribadi. Pasal 20 sampai 27, hak atas rasa aman. Pasal 28 sampai 35, hak atas kesejahteraan. Pasal 36 sampai 42, hak turut serta dalam pemerintah. Pasal 43 sampai 44, hak wanita. Pasal 45 sampai 51, hak anak. Pasal 52 sampai 66. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dengannya. Ia bahkan menghembuskan nafas hidupnya kepada manusia sehingga manusia hidup, dan ia memberikan perintah kepada manusia untuk menghargai hak asasi manusia
yang terdapat dalam kitab Keluaran 20. Demikian bunyinya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini suami sesamamu. Jangan mengingini hamba sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu manusia, atau jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu manusia. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, orang banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Berbicara tentang hak asasi manusia dalam iman Kristen beranjak dari 2 pokok utama, yaitu hak asasi manusia adalah kedaulatan Allah. Dan karena manusia adalah ciptaan Tuhan Allah yang serupa dengan Allah dan mempunyai sifat-sifat keilahian. Jadi, tidak ada satu makhluk pun yang boleh berkuasa atas manusia. Hanya Tuhan Allah yang berkuasa atas manusia. Hanya Tuhan Allah pemimpin semua umat manusia. Umat manusia adalah makhluk
yang mempunyai sifat-sifat keilahian, mampu berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab, mampu mengasihi, setia dan taat, mampu memelihara semua ciptaan Tuhan, mampu menciptakan sesuatu yang berguna bagi sesama makhluk ciptaan Tuhan untuk kepentingan umat manusia. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Berfirmanlah Yesus Kristus Tuhan Allah, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Allah itu Maha Pengasih, berarti manusia mampu mengasihi. Allah itu Maha Pencipta, berarti manusia bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama makhluk ciptaan Tuhan, bagi sesama umat manusia. Tuhan Allah itu Maha Kuasa, dan Dia memberi kuasa kepada manusia di atas bumi untuk beranak cucu dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi, berkuasalah di bumi. Tuhan mempunyai sifat setia mengasihi ciptaannya. Berarti kita manusia harus setia dan mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan, sesama umat manusia. Kasih itulah yang panjang sabar
Kasih itulah penyayang, tak dengki megah diri, tak sombong, tak pemarah. Kasih itulah selama-lamanya. Sebagai manusia, kita harus menghargai hak asasi manusia, harkat dan martabat orang lain. Setiap manusia diciptakan Tuhan Allah mempunyai harkat dan martabat, mempunyai hak asasi yang sudah melekat sejak dalam kandungan dan sampai dia lahir dan tumbuh menjadi dewasa. Hak asasi manusia tentu ada kewajiban. Kewajiban untuk menghargai hak asasi manusia. Di hadapan Tuhan Allah, manusia itu sama. Sama berharganya di mata Tuhan Allah. Sama pentingnya di hadapan Tuhan Allah. Meskipun kita ini berbeda peran. Tetapi selama peran itu kita gunakan untuk kepentingan sesama manusia dan untuk kemuliaan Tuhan, itu berharga di hadapan Tuhan.